Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayuhal ummahat rahimakumullah, marilah kita di akhir bulan Zulhijjah ini tanggal 29 Zulhijjah 1436 Hijriah untuk sama-sama mengevaluasi diri dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah. Tidak terasa besok kita memasuki tahun baru Hijriah 1437 Hijriah, dan tentunya kita sudah sewajarnya untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita akan lakukan. Baik, ibu yang berbahagia, bahasan kita adalah hadis arba'in, yaitu hadis arba'in yang keempat. Kita hadis arba'in yang keempat, untuk sama-sama kita renungkan, untuk sama-sama kita kaji, dan untuk sama-sama kita amalkan tentunya. An Abi Rahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqun masduq. Inna ahadukum yajma'u khalqu fi bitni ummihi arba'ina yawma nutfah summa yakunu alaqah misla dzalika summa yakunu mudghah misla dzalika summa yursalu ilaihil malaku fayanfa'u fihi ruh wa yu'minu bi arba'i kalimat yakta berizki wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun wallahu ladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu amalan ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dirahun fayasbiqun alaihi kitab fayamalu amali ahli nar wa yadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang terjemahnya adalah hadis keempat ini dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah salah seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibumu sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya yang pertama, ajalnya yang kedua, amal yang ketiga, dan celaka atau bahagianya yang keempat. Demikian Allah yang tidak ada ilah selainnya,
Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sekasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu yang berbahagia, hadis ini menggambarkan kepada kita paling tidak ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa menggambarkan tentang proses kejadian manusia, ya, kejadian kita, ya, proses kejadian kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari setetes mani, ya, air yang busuk, yang bau, yang tidak bernilai, yang tentu dikalkulasi orang akan menjauhinya. Itu menunjukkan bahwa betapa kita itu adalah kerendahannya, ya. Kita itu tidak bernilai, ya, atau tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Godo kurang lebih, ya, dari 40 hari, 44 hari, ya kurang lebih 4 bulan, ya, yang 4 bulan proses itulah. Nah, setelah proses itu maka dikasih ruh, ya, iman. Itu yang pertama, menunjukkan bahwa Islam memberi informasi kepada kita tentang proses kejadian manusia, ya. Secara ilmiah bisa dibuktikan, secara kedokteran bisa dibuktikan. Yang kedua, pelajaran hadis ini secara garis besar bahwa Allah menentukan kepada kita setelah meniupkan ruh juga memberikan menetapkan rezekinya. Nah, jadi di sini pelajaran apa? Bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita tidak perlu pesimistis. Tapi bukan dalam arti kita diam, masa bodoh, ya. Artinya bahwa masalah rezeki Allah telah tentukan. Dengan pengertian bahwa tetap kita berusaha, tetap kita berikhtiar, kan. Nanti hasilnya ada Allah tentukan. Kenapa? Tidak mungkin Allah menciptakan makhluknya, apalagi disebut manusia, tidak diberi rezeki. Makhluk yang kecil saja, nyamuk, ya, cacing, ulat, itu ada rezekinya. Apalagi kalau ini manusia yang berbentuk Bu Hajah Siti Honimah, itu rezeki. Nah, ini memberikan kepada kita untuk motivasi, untuk semangat bahwa jangan takut masalah rezeki, ya. Gambaran bahwa cukup anak 2, takut nggak punya, nah gitu kan, PNS, ya. Gitu, takut ini. Artinya jangan ada sebuah ketakutan kalau banyak anak, tidak ini, ya. Yang penting kita adalah ikhtiar, usaha, ya. Saya kira orang-orang tua kita itu pendidikannya nggak tinggi-tinggi, mungkin SR pun nggak lulus, sekolah rakyat, anaknya banyak, tapi semuanya dapat diberikan kehidupan, ya, karena usaha. Nah, kita pendidikan tinggi, tidak motivasi, keyakinan kurang, cukup 2 anak, nanti takut, gitu, nanti takut. Berarti sudah mulai udah. Kemudian yang ketiga, ini pelajarannya, ya, Allah yang menentukan ajal tentang kematian. Tentang kematian. Kemarin saudara kita ada yang meninggal, kan? Gitu, ada sakit, ya. Ada yang sakit mungkin, ya, padahal dia sakit juga bisa aja meninggal. Artinya apa, ibu yang berbahagia, ya? Masalah kematian kita tinggal nunggu waktu. Sudah itu kan. Nah, dalam rangka menunggu waktu itulah apa yang kita persiapkan, kan gitu. Jadi banyak, ya, nunggu waktu. Kita ini hidup nunggu waktu. Nunggu waktu apa? Nunggu waktu kematian. Maka waktu ini jangan kita sia-siakan. Harus dimanfaatkan, harus difungsikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi
Kita dimanfaatkan, jangan seperti orang-orang yang merugi. Nah ini jadi kematian yang kita persiapkan ya, kalau kita persiapkan. Sehingga apa? Sehingga maka dengan persiapan yang utuh ini kita menjadi siap ya. Mungkin saya ulang lagi surat Al-Jumu'ah ayat 8 Ibu yang berbahagia. Qul innal mauta alladzina tafiruna ya, lagi. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimul ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Ya, pasti menemui. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kerjaan apa kita persiapan kita ya, kerjaan apa sesuai dengan baik kerjaan sebagai kita pegawai, aparatur sipil negara, maupun sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anggota masyarakat ya, itu aja ya. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa amal kita mencatat apa yang dilakukan amal kita. Tentu kita mengharapkan amal yang terbaik ya, amal yang terbaik, amal orang-orang yang beriman ya. Maka optimalkan hidup kita ya, optimalkan hidup kita dengan semaksimalnya. Nah berarti besok ya, tahun baru Islam harus mulai perencanaan dari sekarang. Diprogramkan apa menghadapi tahun baru 1437 Hijriah ini, harus dicanangkan. Kalau kemarin mungkin sehari kita 1 juz, mulai besok 1,5 juz ke 2 juz ya, juz Al-Fuqat kan ya, nah gitu kan. Nah, karena kita orang-orang, jadi amal kita menjadi supaya kelompok menjadi orang yang beriman, jangan orang yang merugi. Bagaimana orang yang beriman? Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Surat 98 ayat 7. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Baik-baiknya makhluk. Jadi perbanyak amal ya, diperbanyak. Saya mau bikin ini lupa tadi ya, evaluasi lagi lupa ya. Evaluasi yang 2 bulan kita ada peningkatan enggak? Ada peningkatan enggak? Pelajaran selanjutnya di sini yang berbahagia, Allah juga menentukan tentang celaka atau bahagianya seorang. Ya, kayak gitu kan? Di sini diuraikan bahwa tadinya orang ini melakukan sebuah kebaikan, ya, banyak melakukan kebaikan, tetapi ya dia telah ditentukan karena dia melakukan di akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu yang disebut dengan orang bangkrut. Atau orang bangkrut. Kalau orang dagang, modal nggak kembali, nombok. Nah, ini kita juga orang bangkrut apa? Ahli sholat, ahli ibadah, sholat rajin, saum rajin, pergi haji rajin, mengikut umroh rajin, zakat rajin, saum rajin, bangkrut, rugi. Mengapa rugi? Gara-gara apa? Menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, membawa kerugian pada orang lain, kan gitu kan? Nah ini, itulah sebaiknya ada orang yang ahli neraka, melakukan kemaksiatan, melakukan apa, di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan. Jadi kalau kita harapannya dari awal baik sampai akhir baik, ya. Nah ini ya. Jadi ini akan ditetapkan tentang ketentuan ya, apakah dia nanti ajalnya celaka atau bahagianya. Nah ini berbahagia, maka
sekali lagi hadis ini memberikan kepada kita ya, memberikan kepada kita motivasi bahwa perenungan pada kita, mengevaluasi diri kepada kita itu siapa sih ya? Kita itu siapa kan gitu kan ya, gitu kan. Jadi jangan melihat sekarang Haja Sophie gede gitu, jangan. Tapi asal dari Bu Sophie itu kecil, sama. Gitu kan. Apalagi Putih Hana, gitu kan. Jadi ya, kecil ya gitu ya. Apa saya harus bisu? Apa yang kita perbanggakan? Bu Sophie punya mobil 17 itu akan dibawa, nggak akan dibawa. Bu Sri Mulyati punya kereta api juga nggak akan dibawa. Bu Putih Hana ya, punya suami, nggak dibawa Bu suami. Amal ibadah. Apa kandungan atau pelajaran lebih ini dari hadis arba'in yang keempat ini yang berbahagia ya? Yang pertama di sini ya, pelajaran pertama adalah Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan, dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. Tapi ibu-ibu yang berbahagia ya, jangan kita gambarkan menjadi takdir ini sesuatu yang kita statis, diam. Wah, kita berusaha tidak berusaha juga tetap aja akan miskin atau tetap aja akan kaya, bukan begitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa endingnya ya, ketentuannya itu adalah kepada Allah yang menentukan. Ya. Upaya kita adalah berupaya apa kewajiban kita untuk berikhtiar. Nah, gitu ya. Nah, artinya biar bahagia untuk tidak nanti kalau Bu Suci punya anak mungkin punya 18 buah anak ibu ya. Anaknya yang 5 mungkin wah sukses, yang 5 lagi kurang sukses, yang 5 lagi sisanya sangat tidak sukses, disalahin anaknya. Agak dimotivasi kepada kita semua adanya upaya, karena Allah menentukan di sini. Tadi sebelum diciptakan kita sudah ada jatahnya, Kita mungkin nih sama-sama masuk BKN gitu kan, sama-sama kerja ya. Sekarang ada yang mungkin lebih dari kita atau ada yang bawah kita ya. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tidak perlu kita coba kita renungkan ya, surat Al-Hadid surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ada yang baca nggak itunya? Terjemahan silakan. Ada terjemahan nggak? Ya Bu Sri baca terjemahan. Surat 57 ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirinya sendiri semuanya tertulis dalam kitab Al-Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya sungguh yang ibunda ya. Jadi bencana yang ada terjadi termasuk sekarang apa tuh yang terjadi di sebelah sana Indonesia, asap. Gitu ya. Ini ya. Itu sudah Allah catat, sudah Allah ciptakan ya. Cuman kapan kejadiannya ya itu adalah rahasia Allah. Nah, akan tetapi kita udah itu kan udah memang takdir Allah, biarkan saja, bukan gitu ya, bukan ya. Ini termasuk di sini, maka nanti akan tentang masalah kita telah bahagia, celaka dan lain sebagainya kan gitu. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua ibu yang berbahagia di sini memberikan pelajaran tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuk keduanya. Ini jangan takabur. Gitu.
Wah, saya udah jenggotan di pecian nih, wah surga. Surga milik siapa? Milik kepala BKN. Oke, kan gitu kan. Jadi akan tetapi karena persyaratan ke sana, cuman kita tidak boleh takabur, tidak boleh somsom, tidak boleh sombong, kan gitu kan. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut, perasaan kita banyak, tapi ternyata amal kita rugi, nggak imbang. Nah, jadi ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, mau masuk surga atau masuk neraka. Tetapi seorang masuk surga atau masuk neraka kan sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi amal perbuatan kita yang akan menentukannya. Oleh sebab itu lakukan amal perbuatan sekecil apapun. Apalagi kita dimotivasi Bu yang berbahagia melakukan amal perbuatan, ya, melakukan amal perbuatan itu akan mendapatkan balasannya 10 kali lipat. Tapi melakukan sebuah keburukan, kejahatan hanya seimbang. Nah, sebelum lupa ingatkan kembali ya Ibu berbahagia, amalan di bulan Muharram yang jangan kita lupakan ya Bu ya. Saya SMS tahu nyampe atau tidak. Itu paling tidak ada 4 tingkatan bulan saum Muharram ini. Tingkatan yang pertama adalah 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Tingkatan kedua 9, 10. Tingkatan ketiga 10 dan 11 Muharram. Tingkatan keempat 10 Muharram. Cuman yang 10 Muharram itu sebagian ulama, jumhur ulama memakruhkan. Jadi melakukan hanya tanggal 10 Muharram adalah makruh hukumnya. Oke. Mengapa? Karena tanggal 10 Muharram itu adalah sama dengan yang biasa saumnya orang-orang Yahudi. Nah, gitu ya, saumnya orang Yahudi ya. Jadi nggak mati kita saum 3 hari ya. Tapi ada awal puasa awal Muharram itu enggak? Enggak ya. Artinya memang Enggak ada di sini. kan ada 10 hari kebaikan, 3 bulan 10 hari kebaikan. Yang pertama adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 hari doang itu kebaikan yang pertama ya. 10 hari bulan Ramadan dibanyakan amat. Yang kedua 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tanggal 9 sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang ketiga 10 hari di bulan Muharram. Bukan tanggal 1 sampai, tapi di bulan Muharram tambah lagi diperbanyak karena Rasulullah saum yang paling banyak setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Tapi bukan hari terus-terusan. Tadi 3 hari tanggal 9, 10, 11, tanggal 13, 14, 15. Kemudian kalau bisa saum Nabi Daud, Senin, Kemis dan lain sebagainya, ini berbanyak. Banyak kan kita manfaatkan ya. Jadi tahun ini supaya tahun yang lebih bagus lagi. Nah, ulang tadi kembali Bu, melakukan kebaikan ya apa di bulan-bulan yang di motivasi ini akan dibalas 10 kali lipat kebaikan. Tapi kalau melakukan kejahatan hanya dibalas sekali. Mana dalilnya? Lihat surat 6 Al-An'am ayat 160 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Wa man jaa bil sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya ya? Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, dijalimi. Ya mungkin itu yang dia di masyarakat, walaupun walau alam ya, tiap bulan Muharram itu ada sebut dengan apa namanya, hari raya yatim piatu kan gitu. Walaupun tidak ini, mungkin dilakukan sebuah kebaikan-kebaikan ya. Nah ini ya, kita akan mengadakan ini, tapi sampai sekarang penceramah yang belum dapat ya untuk 9 Muharram ya. Nah ini ya, ini alhamdulillah kita juga di BK ini ya
Ini masih biarkan ini sudah terkumpul hampir 20 juta lebih ya. Ini untuk kita melakukan kebaikan di bulan Muharram ya. Yang ketiga ibu yang berbahagia, hadis ini pelajaran ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya. Tapi bukan dalam hari kita masih muda nih, yang masih muda siapa nih? Nah, masih muda ya, masih muda. Yang paling tua saya. Nah, yang tua ya. Ya, jadi jangan nggak, oh saya paling muda nih. Santai aja, yang penting akhirnya baik. Siapa yang menjamin akhirnya baik? Yang baik kan. Tapi yang muda ini yakin bersih ya, masih bersih, nggak pernah korupsi. Apa ini korupsinya? Udah ketakutan sekarang ya. Kalau zaman dulu ya, nah yang gitu ya, yang gitu ya. Nah kita pun yang lama-lama udah lama juga. Jadi akhirnya nih yang akan dinilai. Maka mendekati hari ini lakukan sebuah kebaikan-kebaikan kita. Ya kebaikan harusnya nih di akhir bulan tahun 1436 Hijriah ini kebaikan. Tapi menghadapi bulan Muharram ini ada nggak nuansa Muharram di kita? Spandukannya nggak ada, pindah ke Ciawi spanduknya. Oh, saya coba-coba nggak ada yang inisiatif teman-teman. Tak boleh marah sama teman-teman sini, saudara teman-teman itu mandu semua. Ya, masa menghadapi Muharram nggak ada spanduk nunggu saya? Gitu kan? Ada di Ciawi udah ada, di sini belum ada. Kenapa nggak bikin dulu? Gitu. Ya, saya ngetes teman-teman ada nggak kreatif kan gitu. Masa bikin ginian kan? Malah bikin ginian karena ini bau. Jadi bukan gitu. Apa? Nggak ada. Tapi di running tag baca ada kan? Baca running tag terima. Baca dan running banyak nggak pernah running tag kan? Apa itu ya? Running tag kita ada tulisan itu. Selamat tahun baru 1437 Hijriah. Ubah egoisme, utamakan pelayanan. Itu dari Bindohi. Padahal nggak ada di sana. Itu yang meninggal juga fotonya belum tempel Pak. Belum. Sarip yang kali ya, Pak Sarip kali ya. Yang mana sih orangnya? Singgi. Ini yang jari mana kita. Jari apa pengajaan? Jari. Tadinya yang mudah-mudahan. Mungkin Pak ini nggak. Nah, jadi ini berbagai. Jadi akan dinilai akhirnya ya. Akan dinilai akhirnya ya. Apakah kita anda manusia tidak terberdaya dengan kondisi saat ini? Justru harus selalu mohon kepada Allah agar apa? Agar diberikan keteguhan di akhir ini supaya kita husnul khotimah, bukan siti khotimah. Nah, gitu ya. Mungkin dulu namanya husnul khotimah, ya khotimah ya. Cuman karena kelurahan mungkin salah ngetik jadi siti khotimah, ya. Husnul khotimah, ya. Jadi berakhir dengan baik. Ini yang harus ini. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan ini di berbagai ya. Yang mulai besok kita mulai Muharram dan seterusnya, saya menganjurkan mau bareng-bareng nyoba ibu-ibu ya. 40 malam tidak kelewat sholat malam. Nyoba. Kalau itu bisa, pasti selanjutnya bisa. Nyoba dulu, jangan sampai ini ya. Walaupun mungkin kita ini ya minimal 1 rakaat. Coba diyakini di ini. Kalau sudah coba 40 kali berturut-turut, ada ibu yang berbahagia, usia 40 tahun itu pasti ada peningkatan. Mau bertambah amal, ibadah, atau bertambah don. Kalau masih muda-muda, ya mungkin tadi masih lama ya. Masih lama betul juga ya. Ya Bu Eti ya? Iya nggak? Iya. Hah? Apa yang iya? Iya itu. Pokoknya iya aja kan gitu ya. Ini berakhir dengan ini ya, dimanfaatkan. Yang keempat, pelajaran sini yang berbahagia, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Tadi sumpah tadi. Jadi ada ajam, ada semangat, ada apa tuh namanya dari kita untuk motivasi kita kan gitu, ya. Sampai-sampai sahabat itu ya, sahabat Nabi salah satunya, sampai kalau dia tidak sholat berjamaah telat saja, dia ada iqab, ada sanksi. Ada pikiran kita bagaimana bahwa kalau saya gitu ya, kalau ibu masih mending kan dikasih ruksos ya, tidak perlu sholat di masjid, tidak perlu jamaah di masjid kan gitu kan.
ada ruksos ya. Tapi opsi yang lain, jangan sampai yang berbuat mulai besok ya, dari kemarin-kemarin tentunya ya, jangan sampai kita sholat telat di awal waktu, mengabaikan. Itu harus punya ini juga. Saya mengajak pada kita, minimal kita harus punya prioritas. Pokoknya gini Bu ya, pokoknya saya tahun 1437 Hijriah ini tidak akan melewatkan saum sunnah Senin Kemis umpamanya, kecuali ujur syar'i. Ini kan ini kan gitu. Itu disebut sumpah pada janji pada kita. Atau saya tidak akan telat bayar utang. Kalau punya utang, ini jam juga gitu kan. Atau saya punya ajam, punya semangat, punya niat, punya janji, saya tiap gajian akan mengeluarkan zakat infak surapal lebih dulu. Gitu. Jangan mikir gak kebagian umpamanya, lain sebagainya. Terutama sholat ya. Saya berajam, bersemangat ya, tidak akan melewatkan satu minggu tidak sholat malam umpamanya. Itu ya. Baru sholat isya, malam juga kan, yang mulai masih ya. Dan sumpah ya, sumpah. Kenapa ibu yang berbahagia? Sebenarnya kita sudah bersumpah, ya, sudah bersumpah, cuman kita tidak komitmen dari sumpah kita, ya. Sumpah hanya sumpah saja, tapi tidak punya komitmen pada kita. Ini yang sangat ini. Coba lihat, perhatikan surat 16. Ayat 91 ya Bu ya. Sumpah kita kepada Allah waktu kita tadi ruh kita di oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 40 hari 40 bulan dalam perut kan sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam surat 16 ayat 91, wa'afu bi ahadillah idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatlah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Mulai ayat 92-nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa atatakhiduna aymanakum dakhala bainakum an takuna ummatun ya arba min ummah innama yablukumullahu bi walubainal lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti orang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi terai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan ada yang satu golongan lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan jelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Nah, ini di sini footnote-nya, kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Artinya biar berbagi ya. Kalau kita sudah punya perjanjian kalau kita apa ya? Komitmen. Fakta integritas. Oh, iya. Fakta integritas yang berapa? Berapa biji? Oh, gitu kan? Oh, astagfirullahaladzim. Ngerti nggak Pak? Fakta integritas ngerti nggak? Apa namanya Pak? Namanya? Eva, Mbak Eva. Baca nggak? Di situ ada antara kan? Yang kita ini. Itu tantangan kan? 6.000 loh. Kalau ada atasan siapa yang diindikasikan apa tuh? Korupsi lah gitu kan, harus kita kan ini laporkan kan, berani nggak? Berani, berarti sumpahnya, nah kita yang tidak ya. Saudara Eva, mengapa sudah tantangan 6.000 tidak melakukan ini? Takuti mutasi. Kan gitu ya.
Ya, kemarin waktu saya ngajar di itu, yang di analis bikin pertanyaan survei, kalau ada atasan yang korupsi berani nggak untuk mengasih tahu atau apa? Nggak ada yang berani. PNS, astagfirullahaladzim. Yang pada di lantai 1 tuh Pak, Hah? pada kalau dipindah pada nggak mau. Takut dimutasi ke surga. Yang kelima, ibu yang berbahagia, hadis ini tenang dalam masalah rezeki. Nih, tenang dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hati karena itu. Tenang aja rezeki. Makanya Bu Sofi tenang. Apa tenang? Nggak perlu nyalon eselon 2. Nggak perlu, tenang aja. Mau pensiun. Anak, namanya mencari jabatan itu tidak perlu minta-minta, nggak boleh. Jabatan itu amanah. Amanah apa? Dipercaya, dikasih, bukan minta. Minta jadi ini. Kan minta itu namanya kan? Nah rezeki juga gitu, masalah rezeki. Tenang saja, menerima. Akan tetapi rezeki bukan tenang, kita diam saja. Berusaha. Nah, kenapa menerima? Gitu. Oh, kita cuma dapat 61%, belum dibayar lagi. Ya, 60% dapatnya. Kok orang-orang dapat udah 100%, udah dibayar lagi. Padahal kita juara 1. Juara 1 kan, belum dapat, belum bayar. Nggak apa-apa. Nah, gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi, menerima. Nah, menerima kita. Jadi gitu saja ya, Bujana ya. Kalau besok Panari nggak ngasih duit, ngasih gaji, nerima aja, nggak apa-apa. Istri soleha, calon sudah pasti masuk surga, pasti Bujana masuk surga. Amin. Jangan masuk surga kan ini. Kalau setia apa yang jaminnya? Pokoknya sini pengajian kita bagus-bagus. Ada aljana, ahli surga, ada orang yang suci, pasti suci kan gitu kan. Ada yang onima pasti berakhir dengan baik. Nah gitu. Apalagi ya, jadi nah ini berbagai itu ya. Jadi artinya tenang masalah menjadi gigi. Jangan kita ngambil hak orang ya gitu kan. Jangan hak orang kan gitu kan. Memang gini ya, oh yang dinas dia aja kan, jangan ngambil. Nah itu kan berarti kan memang bukan rezeki kita kan. Nggak perlu apaan kita rajin-rajin, yang ini dia juga kan, nggak perlu. Nah gitu kan, aja kan gitu. Saya ikut tes, nggak lulus, yang lulus gitu-gitu lah, yang usah ikut tes, kan gitu kan? Iya kan, minta-minta kok, itu minta kan? Kan kita selalu mengajarkan bahwa jangan meminta jabatan. Kalau dikasih, terima. Kalau mampu, amanah. Kalau enggak, gitu. Nah, jadi, nah gitu ya. Hasilnya apa? Menerima. Enak orang pernah aja. Makan nasi Cianjur dengan goreng tempe. Aduh, kalau pernah enak Bujana. Iya Pak. Masak sendiri enak. Nah, gitu kan? Iya, gitu ya. Tapi kalau kita makannya nasi Cianjur dengan sate, sakit gigi, nggak enak. Nggak enak. Iya. Nah, jadi ya itulah nikmatnya. Nah, memang menjadi orang qanaah itu nggak mudah. Mengapa tidak bisa qanaah? Itu kualitas sabar kita. Kualitas sabar kita. Yang keenam, ibu yang berbahagia, pelajaran keenam adalah kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Di umurnya saudara kita, saudara Sigit, emang sudah sebegitu umurnya, pas segitu. Sebelum umurnya, hanya melalui sebabnya sakit. Melalui sebab sakit. Nah gitu kan. Ada orang yang gak sakit, langsung ini ya. Mungkin lebih pernah nonton film Bu ya, YouTube film ya. Sedang main bola, itu kan sehat main bola itu. Tenang bola langsung jatuh, meninggal, sehat. Nah gitu, kalau lihat fisik ya. Tapi orang yang sakit, tapi jangan juga orang sakit pasti meninggal. Ya meninggal, cuman kapan? Nah, jadi di sini kehidupan adalah di tangan Allah, ketentuan.
Itu disebut dengan takdir Allah. Untuk apa? Sekali lagi untuk memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita, semangat hidup, ya, semangat berupaya dan lain sebagainya, kan gitu kan? Karena bahwa apapun seizin Allah, ya. Orang tua kita kalau marah kali ya, kejadian kita, kalau ini mati saja, ya, karena enggak siap menghadapi hidup, gitu kan? Hidup banyak ujian nggak pernah naik, tapi bisa hidup terus, kan gitu kan. Perhatikan surat Al-Imran lagi 185 sampai 186, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur la tublauna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Surat Al-Imran surat 3 ayat 185 sampai 186. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan, ya, dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji nih, ya. Perhatikan ayat ini, ya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Kamu siapa? Kita semua akan diuji. Dari Bu Hajah, Eti, Bu Sukini, sampai Bu Tri Murning, ya, akan diuji. Kita semua akan diuji. Apa ujiannya di sini? Kata Allah, ya, diujian adalah dengan harta. Pasti kita cara harta itu, ya, pelit, ya. Harta itu bangga, diuji. Dan dirimu, jiwa kita akan diuji. Apa? Fisik sakit. Saya tanya di sini, ada nggak yang pernah sakit? Ada nggak? Ada nggak pernah? Pernah sakit ya, Pak? Nah, Bapak, pernah kan? Aku lupa sakitnya apa gitu, ya. Tapi pernah sakit. Nah, besar kecilnya sakit itu adalah sesuai kualitas kita. Sekali lagi, ya, kita diuji sakit kita adalah sesuai dengan kualitas iman kita. Kalau kualitas kita imannya agak ini, sakitnya akan lebih berat lagi. Artinya, ketika diuji dengan sakit yang berat, mampu nggak? Nah, gitu. Mampu nggak? Nah, gitu kan. Orang saya sakit, coba sakit gigi aja udah burung arung-arungan, berarti kualitas iman saya di bawah sakit gigi. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini, karena ini pasti Allah, ya. La tublauna fi amwalikum wa anfusikum, kata Allah. Kamu pasti akan diuji dengan harta dan jiwa dirimu. Kemudian kata Allah, dan pasti kamu akan mendengar banyak yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang beri kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Ibu yang berbahagia, maka kita coba, ya, punya siro, baca siro, baca sejarah Nabi, pada sejarah orang-orang soleh, ya. Nggak perlu punya, penting baca. Itu rata-rata orang soleh atau para imam yang 4 saja, itu ujiannya begitu berat. Atau saudara kita yang di Palestina nggak bisa tenang, nah, kita bisa tenang, kerja tenang, nunggu remon keluar, tenang kan? Ya, Bu, ya. Mau pensiun nunggu THT, nanti kalau THT Bu Honima mau umroh ngajak Satya, kan gitu kan. Gimana kan gitu kan? Iya kan, tenang, Pak Elis tenang. Apakah dia udah suara? Tenang. Aduh, udah ngajar dapat honor, enggak tenang. Nah, gitu. Tempat dapat, enak kan? Luas lagi, nggak bayar lagi, nggak nyewa lagi, enak. Honima. Gitu, iya. Jika kamu bersabar, kata Allah lanjutnya, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kuncinya apa? Bersabar. Mampu bersabar enggak? Nah, ya. Sabar itu nggak mudah. Mudah dikatakan. Nah, gitu. Mudah katakan. Kalau kita sabar di sini, coba keluar 1 meter, belum tentu sabar. Terus waktu itu akan uji minggu. Wah, bukan yang ada godain sana atau ada yang apa? Sabar enggak?
gitu kan. Sabar. Nah, kuncinya kata ayat ini bersabar. Kemudian yang kedua bertakwa. Bertakwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah sekecil apapun dan meninggalkan larangan Allah sekecil apapun. Kalau itu, ya itu yang dikatakan Allah tadi, itu disebut dengan zalika min azmil umur, ya. Artinya urusan yang patut diutamakan. Yang terakhir, pelajaran ini yang berbahagia, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikan pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. Coba, ibu kalau langsung pas tidak proses tadi, tidak mulai mana kemudian darah, kemudian semua daging dan tulang gitu kan, langsung aja mungkin pas 1 bulan langsung ada jenggotan begitu. Nah, kan kayak itu, ya kan? Oh Pak, atau pas besok kalau Pak ya Pak yang punya anak lagi, Pak kan itu kan, kalau Boni mah udah ngalah, punya halaman Boni mah ya. Misalnya Mbak Pak besok melahirkan punya anak, langsung bisa lari, langsung giginya udah giginya gigi normal lah, bisa lari. Serem. Masuk TV-1. Langsung ngetop ya Pak. Ada karyawati BKN melahirkan anak langsung lari dengan gigi. Wah itu berita. Itu berita. Tapi ada pemasukan. Nah nanti banyak orang datang, ya. Ngumpulin datang ingin tahu kan? Ingin tahu. Wah itu. Nggak akan. Jadi ya di sini menunjukkan bahwa proses. Ya. Yang tahu ibu ya. Saya nggak ngerti ya. Apa ya? Tanyakan ibu. Pasti ibu ya. Saya mungkin nggak pas kalau saya menceritakan nggak pas. Iya. Umur 9 bulan, ya umur 1 bulan bagaimana, 2 bulan bagaimana, 4 bulan bagaimana, 5 bulan udah gesek-gesek nih ya, 6 bulan udah bisa nendang kali ya, gitu kan. Saya yakin walaupun saya belum pernah hamil, usia hamil 8 bulan ibu-ibu tidurnya nggak bakal tengkurap. Lihat tengkurap dulu. Atau 9 bulan tengkurap tidur. Ya bisa ya. Nggak bakal tengkurap, yakin. Nah gitu kan. Kalau tengkurap gitu, udah gini-gini ya gitu kan. Ya, ini kan. Mengapa juga ayah hamil terang di depan, nggak di belakang? Hah? Susah nanti untuk melusnya. Susah kan yang lusnya. Apa Bu Diana? Mengapa di belakang? Nggak di belakang. Kalau di belakang itu yang hamil diambil orang. Diambil orang kan, diambil kan? Tidurnya bisa Bu, orang belakang tidur gini aja kurang. Bisa. Tapi gimana ngeluisnya kan gitu? Nah, ya, ibu yang berbahagia, itulah kebesaran Allah. Lagi maka pelajaran-pelajaran di sini yang berbahagia ya, pelajaran di sini memberikan kepada kita arba'in yang keempat ini sekali lagi kita kembali kepada posisi kita sebagai makhluk Allah. Sebagai manusia makhluk Allah yang lemah, yang tidak punya daya upaya apa kecuali pertolongan Allah, maka sebagai pengakuan kita sebagai makhluk yang lemah, ya, tidak ada lain, ya, kecuali kita adalah untuk mengabdi, ya, mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka beribadah. Jadi tugas bentuk ibadah ya, salah satu ibadah ya yang perlu kita lakukan ya, salah satunya ibu yang berbahagia, satu ayat saja kita amalkan, satu ayat apalagi di bulan Muharram ini, surat 51 ayat 19. Atau mungkin dari ayat 17 Bu ya. Ayat 17 sampai 19 mari kita ya renungkan ya. Ayat 17 sampai ayat 19 surat Az-Zariyat surat 51 kita renungkan ya. Sini Allah menegaskan ya, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal lail ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun.
Nah gitu kan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, sedikit. Jadi kalau 8 jam itu bukan sedikit. Nah gitu kan. Kalau 8 jam bukan sedikit. Nah gitu. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah, istighfar. Jangan kurang 100 kali. Minta istighfar, minta ampun. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi yang diterjemahkan yang meminta bukan yang ada di tiap kita tiap hari itu ke rumah-rumah minta-minta, bukan itu. Yang tidak, yang meminta itu yang punya hak. Karena orang yang nggak jelas itu nggak perlu, ya nggak perlu. Apalagi yang pakai tato apa, yang diangkot, yang teng-teng, ya minta kebutuhan, kan gitu kan. Gitu kan, assalamualaikum Bu Haji, kan gitu kan, minta untuk merokok, untuk mabok, bukan yang itu. Kalau sepanjang dia tidak macam-macam nggak usah dikasih lah. Jadi kalau dia mau mengancam, menodong, ya ngasih itu adalah orang yang meminta, orang yang kita tahu persis orang itu perlu bantuan. Nah ini ya. Jadi kesimpulan dari sini yang berbahagia ya. Marilah kita di akhir-akhir usia kita ini, apalagi besok menghadapi tahun baru Muharram 1435, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau yang benar itu datangnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Bila itu faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, ada kan doa akhir tahun sama awal tahun itu wajib dibaca atau gimana Ustaz? Itu hadis lemah Bu. Nggak ada petunjuk atau yang ada doa akhir tahun dan awal tahun. Nggak ada ya. Yang ada itu yang walaupun muhasabah itu ada tiap malam muhasabah. Ada kan tiap muai masing evaluasi kita lah muhasabah. Nah, kita kalau muhasabah diperintahkan ya. Dan surat 99 ayat 18 diperintahkan untuk mengevaluasi diri kita. Minimal ya tadi memasuki tahun baru Muharram ya, kita mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, sehingga tahun besok lebih baik lagi daripada yang sudah. Itu Bu ya. Ada lagi? Sudah? Ya kalau sudah mari kita akhiri. Ya kan? Tadi yang bisa siapa? Tutup. Ya kan? Ya akhir dengan doa majelis ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka